Kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi
pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Bupati Luwu Bertrandes Haji Basmin Mantayang MPD, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Luwu, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu, para Ketua Pengadilan Agama se-Wilayah 5, dan para tamu undangan yang berbahagia berkumpul bersama dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Beropa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sarjana Hukum Islam kepadanya Islam. Acara perencanaan pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Beropa, kami mengajak sejenak untuk menundukkan kepala seraya berdoa, mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini bisa terlaksana dengan tertib, aman dan lancar. Izinkan kami memandu doa sesuai dengan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mahidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan hati khusyuk dan penuh harap kami hadapkan jiwa raga kami. Kami tundukkan wajah dan hati kami, bersimpuh mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu, memunajatkan harapan dan doa pada acara perencanaan Tuhan yang Maha berkehendak. Kami mohon kepadamu agar kiranya Engkau sampaikan semangat juang dalam sanubari kami, agar Allah Rabbana, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tuntun langkah kami ke jalan lurus yang Engkau ridai, agar tulus dalam memberi pelayanan, profesional dalam bekerja, dan terpercaya dalam kinerja. Palingkan hati kami dan langkah kami dari segala bentuk kecurangan, kedustaan dan gratifikasi. Ya Rabb, ridai langkah dan upaya kami dalam mewujudkan birokrasi bersih dan melayani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, sambutan pertama oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Beropa,
kepadanya disiplin. Kepala Kejaksaan Republik Indonesia Bapak Ibu, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Purwoba, Ketua Pengadilan Agama Batang Pone, Ketua Pengadilan Agama Batang Sope, Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Paropo Malili Masambat, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Luwu, Ketua KMPI Kabupaten Luwu. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada hari ini kita dapat oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi di mana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bapak Ibu yang saya hormati, membangun zona integritas melalui WBK dan WBBM adalah kerja berat, oleh karenanya semua pihak mulai dari pimpinan sampai bawahan harus punya komitmen yang kuat, punya mindset, pola pikir dan budaya kerja yang sama sehingga keberhasilan membangun zona integritas ini dapat dicapai. Ada dua sasaran yang ingin dicapai dalam zona dengan keadilan di bidang perdata agama. Di samping Mahkamah Militer, Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri, lembaga peradilan agama dari segi teknis fungsional yudikatif diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan keadilan di bidang perdata agama, di mana yang paling banyak diketahui oleh masyarakat kita bahwa pengadilan agama itu memberikan pelayanan perceraian, pengesahan nikah, dispensasi nikah dan seterusnya. Yang belum banyak kita ketahui adalah bahwa pengadilan agama juga memberikan perlindungan hukum terhadap perlindungan keadilan di bidang waris. Jadi misalnya ada beberapa orang bersaudara kemudian merasa yang lain, manakala misalnya suami istri bermaksud melakukan poligami, maka hukum memberikan pengharusan untuk mensertifikatkan harta bersama. Jadi bila mana ada suami bermaksud untuk melakukan poligami, maka diharuskan supaya suami yang bersangkutan itu semua harta bersama disertifikatkan lebih dahulu. Untuk apa? Untuk menjaga harta bersama istri pertama. Dan ini dijadikan syarat oleh Mahkamah Agung. Kalau ada suami bermaksud melakukan poligami, kemudian enggan untuk mensertifikatkan hartanya, harta bersama dalam hal ini, maka harus ditolak permohonannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu berundangan yang kami hormati, selanjutnya juga yang belum banyak kita paham, bahwa pengadilan agama dalam hal ini diberikan juga kewenangan
untuk melayani masyarakat yang untuk memberikan perlindungan terhadap suami istri manakala terjadi ada indikasi baik suami maupun istri akan mengalihtangankan harta bersama. Kalau ada indikasi baik suami maupun istri ada indikasi akan mengalihkan harta bersama, maka dia berhak mengajukan kepada pengadilan agama untuk sita harta bersama demi menjamin keamanan harta bersama. Ya, tentunya ini semua tidak terlepas daripada dukungan lembaga negara yang lain, terutama aparat keamanan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan yang lain juga, Pak, yang terakhir adalah sengketa ekonomi syariah. Jadi bila mana terjadi transaksi secara syariah, seperti misalnya di bank-bank syariah, BNI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, asuransi syariah, dan lain-lain yang sifatnya syariah. Apabila perjanjiannya secara syariah, manakala terjadi sengketa, maka penyelesaiannya adalah di pengadilan. Sehingga Bapak Bupati dan seluruh pejabat Forkopimda yang saya hormati, bahwa keberadaan pengadilan agama sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung adalah memberikan perlindungan hukum dan pelayanan hukum untuk melayani masyarakat yang beragama Islam yang ingin menyelesaikan persoalannya secara menurut hukum Islam. Bapak Bupati beserta seluruh pejabat Forkopimda yang saya hormati, kami juga menyampaikan bahwa pengadilan agama sudah melakukan pelayanan pengadilan secara online, Pak. Sebagaimana pengadilan negeri melakukan pelayanan berperkara secara online. Jadi kalau seandainya ada yang mau mendaftar, misalnya dia curiga sama suaminya, ini suamiku ini saya selalu larang keluar malam, tetanya dukungan semua pihak dalam melaksanakan tugas untuk melakukan pengadilan agama Bapak yang bersih dan melayani. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita dalam pengabdian kita terhadap usaha dan bangsa. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum mendengarkan sambutan selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan metamorfosa Pengadilan Agama Belopa sejak awal terbentuknya hingga saat ini. mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat,
hitam putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku. Yang kami hormati, sambutan kedua oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Makassar. Kepadanya disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Belopa, Bapak yang mewakili Kejaksaan, Bapak dari DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili, Bapak Dandim, Bapak Ketua Pengadilan Belopa dan wakilnya. Hadir juga di sini dari perwakilan Pengadilan Agama Otampone yang hadir. Dari Pengadilan Agama Sekan juga, alhamdulillah ada yang hadir banyak. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Sehingga pada hari ini kita berkumpul di sini guna mengikuti pencanangan zona integritas Pengadilan Agama Palopo. Alhamdulillah, saya berterima kasih sekali pertama-tama kepada Bapak Bupati yang telah meluangkan waktunya dan sangat perhatian sekali kepada Pengadilan Agama. Saya tahu bahwa sesungguhnya Bapak Bupati ini ada acaranya di Jakarta pada hari ini. Tapi karena kecintaan dan kepeduliannya kepada Pengadilan Palopo, beliau itu mengutus wakilnya. Dia harus hadir di tempat ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Bupati. Begitu pula bapak-bapak yang lain dan sempat hadir hari ini. Saya kira semuanya banyak kegiatannya. Tapi demi undangan Ketua Pengadilan Agama Belopa yang hari ini mencanangkan zona integritasnya untuk mempererat komitmen. Saya juga berterima kasih sebagai pengadilan agama yang baru belum cukup 1 tahun sudah mengadakan zona integritas. Berbicara mengenai zona integritas, kita harus meyakinkan bahwa diri kita ini bersih. Sesungguhnya manusia itu bersih sesungguhnya. Hanya saja setelah lahir di dunia ini ya sudah banyak godaan. Seperti saya ini Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan dan Barat, yang menggoda saya ini bukan lagi prajuritnya setan, tapi yang menggoda saya ini adalah jenderalnya setan. Itulah namanya suatu perjuangan hidup yang selalu kita senantiasa miliki. Mengapa? Di pengadilan itu ada 2 hal, Pak. Orang menang atau kalah. Yang menang pasti gembira, dan yang kalah inilah yang mencari celah bagaimana caranya supaya mereka bisa berbuat
bagaimana, apakah dengan cara melobi hakimnya atau melobi paniteranya atau melobi sekalipun kepada Allah, mungkin bisa saat semuanya terjadi. Ini sungguh ini orang yang di pengadilan ini, makanya ada hadis Nabi bahwa hakim itu 3, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Coba saking ini luar biasa ini. Ada keluarga saya tidak mau masuk jadi hakim, tidak mau masuk jadi polisi, tidak mau masuk jadi jaksa. Sebenarnya kenapa itu justru berpahala kalau kita memang betul-betul melaksanakan perintah Allah. Itu di sini loh godaan aparat-aparat kita di sini ini. Inilah gunanya zona integritas, bagaimana mulai pimpinan sampai ke bawah itu berkomitmen untuk tidak mengadakan korupsi. Sebetulnya kalau kita sadari bahwa kita yang orang ya di kiri kanan kita ada pencatat amal baik dan pencatat buruk ini. Tetapi yang namanya setelah jadi manusia Adam saja dikeluarkan dari surga itu karena godaan setan. Sungguh berbahagia di surga dengan istrinya. Tetapi karena godaan setan, jangan makan buah itu, tapi dia tidak bisa banget, dia makan. Inilah juga perumpamaan orang yang berkecimpung di pengadilan. Melalui kesempatan ini kepada teman-teman sekalian, utamanya kepada pengadilan agama Belopat, tingkatkan kerjamu, pelayananmu, dan hindari segala macam bentuk-bentuk godaan. Jangan sekali-kali akan tergoda rayuan-rayuan dari pencari keadilan. Ada di mana pihak manapun juga. Mengapa? Karena kapan Anda sudah menerima dari pihak itu pasti ada sedikit condong. Ini tidak bisa lagi tegak lurus. Makanya itu diharapkan kita ini tidak banyak bertemu. Mohon maaf ini kadang-kadang kita hakim itu tidak bisa bertemu dengan ini dengan sana, karena inilah yang kita khawatirkan ini. Sekalipun kuat iman kita, namanya iman keluar masuk. Mungkin hari ini kita kuat iman kita. Seorang suami kuat tidak akan melepas, tidak akan apa. Tapi suatu saat yang selalu ketemu tiap hari kecantol, akhirnya juga bisa. Coba. Saya kira di sini saya yakin tidak akan ada isim poligami dari pejabat-pejabat. Aku sudah masih poligami belum Pak ya. Ini tidak mungkin. Ada yang menyatakan ya Pak, kenapa lagi mau poligami satu saja tidak bisa dihabisi. Jadi saya kira inilah komitmen kita ini dalam bentuk apapun, bukan hanya bentuk korupsi, menerima langsung uang, menerima janji-janji, itu hanya apa yang terbesar itu. Makanya sekarang ini banyak orang tertangkap tangan. Padahal kalau sudah lihat kehidupannya, alhamdulillah luar biasa. Tuhan sudah memberikan segalanya. Seperti kita ini, apalagi dicari? Jabatan sudah, alhamdulillah. Ada mobil, ada rumah dinas, ini. Apalagi yang mau dicari? Tapi karena Tuhan yang memberikan wewenang kepada setan itu untuk menggoda manusia supaya ada nanti temannya di neraka, itulah kita ini tergoda semua ini. Terlena kita ini, terlena. Kita tidak sadari bahwa apa yang saya perbuat hari ini, sekarang ini mungkin berapa hari kemudian akan tertangkap. Jadi kadang-kadang kita terlena, akhirnya kita lupa. Macam-macam inilah aparat yang kita harus tanamkan, keimanan yang kuat, integritas yang tinggi. Makanya harus dalam format, dalam perencanaan zona integritas ini. Pak Ketua Mahkamah menyampaikan dengan terbuka pada rapat kemarin di Jakarta itu menyampaikan, tolong sampaikan kapan ada hakim-hakim yang memang menerima uang itu langsung dipecat, tidak ada lagi tawar-tawar. Dalam bahasa Inggrisnya itu ada istilah lapolle itu dalam bahasa Inggris semuanya bisa, memang tidak bisa kalau tidak ada uang, tetapi uang itu harus kita yang halal. Alhamdulillah kita hakim-hakim di sini luar biasa, pemerintah telah memberikan gaji kita. Kalau kita makan dia tidak habis 1 bulan. Tapi kadang-kadang kita merasa tidak cukup karena masih mau. Jadi jangan lebih besar pasar daripada tiang. Manajelah penghasilan saudara. Janganlah membebani pikiran saudara dengan sesuatu yang tidak mungkin kita pikul. Ya kalau memang belum waktunya kita beli mobil, ya ditunda-tunda nantilah kalau sudah ada. Karena banyak sekarang suami istri bercerai karena gara-gara uang. Mengapa? Karena belum waktunya sudah mau beli. Belum punya waktunya beli rumah, semua mewah. Ini yang menjadikan kita sesuaikanlah penghasilan kita. Insya Allah kalau kita memanage dengan baik, kita akan hidup tenang dan bahagia. Tapi kapan tidak, ya itu yang akan terjadi. Tidak tenang di kantor bekerja karena cekcok di rumah. Doa ke kantor.
apa dipikir di kantor. Alhamdulillah hari ini Pengadilan Agama Eropa mengundang saya untuk pencanangan ini, sekaligus ada peresmian nanti pelayanan satu pintu. Itu suatu hal yang memang semua pengadilan tingkat Bupati harus melaksanakannya. Ini Pengadilan Agama Eropa ini adalah pengadilan agama yang baru yang dibentuk pada bulan Oktober yang lalu, dilaunching oleh Ketua Mahkamah Agung di Manado. Pada saat itu pengadilan agama ada beberapa itu untuk pengadilan agama sebelumnya pengadilan negeri di launching pada saat itu. Memang pengadilan agama ini karena baru ya, semuanya kita harus bersabar. Mungkin karena belum sempurna fasilitasnya dan lain sebagainya, tapi jangan mengurangi semangat kita untuk melayani masyarakat. Karena saya tahu bahwa ini pemekaran dari Eropa, akhirnya di sini banyak perkara kalau tidak salah ya. Karena ini masyarakat di sini banyak. Jadi ini membantu juga Pemda bagaimana masyarakatnya tidak lari ke Paloko. Sudah memberikan kemudahan semua, karena Eropa ini sudah termasuk ibu kota kabupaten ya. Ya alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak henti-henti setiap ada acara pertemuan dan rapat di Pengadilan Tinggi Makassar mengumpulkan semua ketua-ketua PA, satker, karena Pengadilan Tinggi Makassar ini masih membawahi Sulawesi Barat, karena di sana belum ada pengadilan tingginya. Jadi semuanya masih tunduk di Pengadilan Tinggi Makassar. Senantiasa saya selalu ingatkan bahwa komitmen integritas saudara harus teruji. Alangkah tidak enaknya dari agama ini, kalau biasanya dari agama itu setitik noda saja itu orang sudah memborong-borongkan. Jadi ini saya ingatkan kembali, selalu berdoa bahwa kita ini dari predikat agama. Biasanya kalau agama itu mudah juga dirayu-rayu. Makanya Pak Ketua Mahkamah menyampaikan kalau di agama itu alhamdulillah kalau uang tidak, tapi selingkuh. Gini ya. Karena memang yang dihadapi itu ada yang menyatakan bahwa itu produk janda dan produk muda. Jadi memang di sini ini juga luar biasa dan kalau wanita itu luar biasa, apalagi kalau yang datang itu mencari keadilan cantik apa ya? Jauh sekali ke sana Pak. Saya juga pesankan ini kepada hakim-hakim yang muda yang jauh sekali di sini. Karena kita ini pengagama Pak, di pengadilan Perunyi itu Pak, ya maksimal dia akan pindah lagi, mutasi lagi. Kadang-kadang ada hakim yang tidak serumah dan istri tidak ikut kebetulan karena istrinya mungkin pegawai atau di sana semua. Di sini Pak ujiannya itu, ujiannya bagi seorang hakim yang berpisah keluarganya, sehingga ada pernah terjadi karena kerjasama yang baik antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Kalau apa artinya pencinta antara pengadilan agama dan pengadilan negeri, karena sama-sama tinggalkan suami dan istrinya pergi, laki-laki tidak ada istrinya, perempuan tidak ada istrinya. Setiap hari ada pertemuan ya di situ terjadi. Cinta itu dari mata ke muka hati katanya. Saya sampaikan kembali bahwa tolong aparat di sini melayani yang sesungguhnya. Malah kalau Dirjen Badilak menyampaikan kalau bisa pencari keadilan itu yang datang di sini jangan lewat 1 jam selesai urusannya. Ini penekanannya Dirjen. Usahakan bagaimana caranya orang yang datang untuk berperkara di sini jangan lewat 1 jam perkaranya selesai. Karena dilarang menunggu lama. Itu pelayanan. Ini banyak sekali, ada yang antirasi dan lain sebagainya. Nanti kami akan berikan penghargaan bagi PA yang sudah keluar, itu ada sertifikatnya, itu pengadilan agama yang 3 bulan berturut-turut mencapai tingkatan 10 besar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita mencanangkan zona integras. Pak Bupati sempat hadir, saya berterima kasih. Pak Bupati sempat melihat fasilitas apa yang ada dalam kantor tadi ini, dan insya Allah berkomitmen kita dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena memang sudah ada tanah yang disiapkan Pak. Jadi dari Ketua Pengadilan Agama ini harus langsung bagaimana prosedur. Lalu dari Mahkamah sudah beres, sudah selesai sertifikatnya dan lain sebagainya, itu cepat akan diturunkan anggaran untuk pembangunan. Jadi ini mungkin tugasnya Pak Ketua ini dan jajaran semuanya, supaya kantor ini insya Allah tidak lagi di sini, tapi namun begitu untuk memakan waktu dan proses yang masih lama.
Bersabarlah, sesungguhnya orang yang bersabar itu tetap insya Allah akan memberikan nanti fasilitas yang tinggi. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bahwa Pengadilan Tinggi yang berkomitmen kepada seluruh aparatnya bahwa 27 Satker sekarang ini Pengadilan Tinggi yang bersama Sulawesi Barat ini kita selalu komitmen supaya jangan terlena dan jangan mau dirayu-rayu dan lain sebagainya, karena itu merupakan cita kita. Apalagi yang di sini ini umumnya hakim-hakim itu dari IAIN, dari UI sekarang, Universitas Islam Negeri. Ya, jadi ada pendidikan agamanya. Biasanya kalau ada pendidikan agama itu kita harus hati-hati, karena sedikit saja kalau dia menerai kita. Dan saya kira semua instansi begitu, termasuk semuanya, kita selalu berharap tidak akan ada oknum-oknum yang tertangkap sekarang oleh KPK dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada beberapa aplikasi yang disalurkan yang disampaikan oleh Pak Dirjen itu. Tolong Pak, 9 aplikasi itu kebijakan Dirjen Pajak itu laksanakan dengan baik. SPP jangan ada yang merah, kemudian pelayanan, kemudian termasuk soal integritas juga sudah semuanya, tinggal yang baru-baru ini dan pesan kayu, dan memang itu masih agama yang baru. Terima kasih sekali pihak Sudopo sudah mencanangkan ini. Mudah-mudahan yang pihak-pihak lain nanti akan menyusul. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa dukungan dari Pemda kita tidak bisa lupakan, karena adalah Bapak Bupati ini sudah luar biasa perhatiannya kepada pengadilan agama. Saya sampaikan kepada tadi Pak Ketua, Bapak Bupati ini sejak saya pertama datang di malam ini itu sudah menyampaikan kepada saya untuk pembangunan tanahnya. Tapi insya Allah kalau sudah beres itu sertifikatnya sudah cepat akan terlaksana. Alhamdulillah pengadilan agama Belopa ini sudah termasuk SIPP juga sudah hijau Pak, tidak pernah lagi merah, tidak kuning lagi. Kemudian PTSP-nya juga sudah, alhamdulillah. Sekarang ini soal integritasnya dicanangkan pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi. Dan kepada Bapak Bupati saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, dan kepada instansi yang lain kerjasama jangan karena semua instansi ini kita harus bekerjasama dengan baik. Dan alhamdulillah hari ini saya sangat berbangga dan bergembira semuanya pada hadir. Itu menandakan bahwa suatu kekompakan yang luar biasa. Saya kira itu mungkin sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sambutan selanjutnya oleh Bupati Luwu, Bapak Detranus Haji Basmi Mataya MPI. Kepadanya dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Luwu, dan diwakili oleh Pak Wakil Pengadilan, Pak Kapolres, dan wakil beliau Pak Dandim dan Pak Kejari. Saya lihat hadir semua, ada Ketua MUI hadir, dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Luwu, dan para ketua pengadilan agama yang hadir dari Wajo, dari Bone, saudara-saudara sekalian, para undangan, para OPD yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiratnya atas segala nikmatnya yang tercurah kepada kita pada pagi hari ini. Kita hadir bersama dalam rangka mengikuti pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, yang namanya melayani itu adalah tugas pokok dari pejabat, baik itu struktural maupun fungsional. Yang namanya ASN itu diberi mandat oleh negara untuk melayani siapapun orang yang punya kepentingan dalam institusi kita. Karena itu, pada kesempatan berbahagia ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulsebar hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya yang berkaitan dengan integritas, bebas korupsi, dan siap melayani dengan baik. Bapak Ibu sekalian, khusus Ibu, dulu ini Bu, di pemerintah daerah Kabupaten Luwu itu mencanangkan 3T. Saya pikir sama dengan integritas. T yang pertama adalah tertib personil. T yang kedua adalah tertib administrasi, dan T yang ketiga adalah tertib lingkungan. Kalau 3 tertib ini diakumulasi menjadi satu kesatuan, maka yakin dan percaya akan lahir sebuah integritas yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Itu yang perlu, saya pikir, sinergitas yang perlu kita bangun Pak Ketua Pengadilan Agama. 3 tertib ini adalah konsep saya sudah 20 tahun yang lalu. Waktu saya pejabat di Provinsi Selatan, saya selalu memberikan masukan kepada Pak Gubernur bahwa pegawai ini, ASN ini harus dibekali, Pak. Dibekali bentuk karakternya, attitude-nya, sehingga menjadi manusia yang utuh, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat tanpa membedakan siapa orang. Insya Allah, tapi kan semuanya tergantung dari niat kita. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya salah, pasti salah kita berbuat. Tapi kalau niatnya suci, pasti benar kita berbuat. Itu yang perlu. Ibu Ketua yang saya hormati, dulu ini Bu, insya Allah pasti Ketua Pengadilan banyak menangani persoalan perceraian. Dalam satu hari, saya rata-rata menandatangani isi perceraian itu minimal 7. Dan rata-rata yang minta cerai itu perempuan. Ya. Dari sekarang terbalik, perempuan yang minta cerai. Dari semua yang minta cerai itu rata-rata guru. Saya tanya, apa penyebabnya? Ternyata ibu guru itu setelah mendapat tunjangan fungsional tidak lagi taat sama suaminya. Suaminya lagi yang gajinya lebih rendah, golongannya golongan 2, lebih rendah, tidak cukup dipakai berhura-hura di mall, maka dia minta lebih perceraikan saya. Seperti itu. Ini yang persoalan.
Yang kedua yang saya sampaikan sama Ibu tadi berkaitan dengan harta gonogini, harta warisan. Pak Ketua Pengadilan Belopa, saya bisik sama Ibu tadi Pak. Saya bilang, saya ini laki-laki termiskin di dunia, seperti lagunya Megise. Ibu tanya kenapa? Saya bilang tidak ada hartaku saya Bu. Semua aset-aset itu atas nama istri. Ya, Ibu bisa bayangkan kalau aset yang tidak bergerak, katakanlah itu tanah barangkali tidak kurang dari 200-500 hektar. Semua atas nama istri. Rumah semua atas nama istri. Kendaraan bergerak semua atas nama istri. Ada yang tanya saya, Pak Basri itu laki-laki paling bodoh. Saya bilang, kenapa kau bilang paling bodoh? Dia bilang, harusnya semua atas nama kau, jangan atas nama istri. Saya pikir memang dicari satu di antara 1000 orang yang seperti saya susah menemukan. Dan itu saya lakukan dengan tulus. Alasannya sederhana sekali. Pada waktu itu di usia muda banyak godaan setan. Dan sampai sekarang pun banyak godaan. Tua-tua begini Bu, tapi alhamdulillah. Kalau jalan itu anak-anak SMA kelas 3 masih lirik-lirik. Pak Bupati ini gagah banget ya. Itu tujuan saya. Jadi kenapa? Pemikiran saya besok-besok ada setan yang menggoda, harus tambah. Kan sudah tidak ada haknya dia di situ, semua untuk anak. Nah, saya sudah bilang, oke, besok ada musibah yang kena kita, maka ini hak kau semua. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi musibah itu. Ya, alhamdulillah Bu, sampai sekarang ada tercatat 3, tapi bukan musibah. Ini yang saya sampaikan dan yakin dan percaya pejabat-pejabat di sini pasti selalu beli tanah, beli rumah atas nama dia. Kalau bisa dinasihati, jangan dilanjutkan. Kau rujuklah dengan suami. Jangan kau tinggalkan masa lalu yang begitu indah. Ke depan belum tentu ada yang menjanjikan lebih baik dari yang kemarin. Kan seperti itu. Saya pikir ini semua yang perlu kita sepakati. Berikut adalah berkaitan dengan fasilitas perkantoran. Insya Allah Bu, pemerintah itu antusias untuk membantu fasilitas dan sarana perkantoran. Ada 2 lagi yang kita harus bantu ini, pengadilan negeri dan pengadilan agama. Pengadilan agama sudah cukup luas tanahnya, pengadilan negeri yang masih kurang 1.500. Tetapi tanahnya yang 1.200 itu ada kepala badan pertanahan, kepala dinas pertanahan, itu Pak Wakah, Pak Kadis pertanahan. Saya sudah perintahkan pasang balok di situ, pasang papan nama di situ. Tidak ada kata tidak, tanah itu tidak dilepas, tidak disita dari yang mengelola. Harusnya tanah itu sesudah kita beli, ada MOU, ada akte jual beli, maka pada saat itu dia masuk kelola, itu sebenarnya hukum pidana itu bisa masuk dalam kategori penyerobotan. Itu sudah harus. Jadi tanpa Bapak pasang nama di situ, sepanjang dia kelola itu tanah, Bapak punya hak melaporkan dia berwajib, lapor di polisi supaya dia bisa ditarik. Jangan ada hambatan-hambatan untuk pembangunan kantor pengadilan ini, karena itu kebutuhan kita. Yang banyak kasus sekarang dulu ini. Saya pikir semua ini yang perlu kita pikirkan bersama, supaya tata kelola pemerintahan berjalan secara sinergitas. Itu yang kita harapkan. Pak Ketua, sabar-sabar Pak. Innallah masabirin, kata Ibu, Allah bersama dengan orang yang sabar. Suatu ketika Bapak akan punya kantor yang representatif untuk pengadilan, usahalah Pak. Dan kami siap membantu sampai kantornya terbangun dengan baik. Ada 2 kantor, Bu. Kantor kepolisian Polres itu waktu dibangun
Saya kasih tanah, bukan cuma sekedar kasih tanah. Saya awasi pembangunannya. Saya rubah desainnya. Saya bicara sama Pak Kapolda, Pak Salesap, ini tidak cocok lagi Pak, harus ada perubahan sedikit. Begitu juga dengan kejaksaan. Kejaksaan, saya rubah desainnya, saya awasi, saya rubah desainnya. Saya bilang, izinkan saya untuk merubah Pak. Saya mau yang indah-indah. Saya suka lihat yang indah Pak. Karena itu jujur sampai hari ini tua-tua lagi Pak, kalau ada lihat indah-indah, mata saya masih tertuju ke sana. Itu saya awasi Pak kantor kejaksaan sampai selesai. Saya menghadap kepala kejaksaan tinggi, Pak saya mau robah. Oh siap. Itu. Dan nanti juga saya minta desainnya kantor pengadilan agama Pak. Kalau boleh saya lihat, kita ada masukan, ada sharing. Begitu juga dengan pengadilan negeri Pak Waka, Wakil Ketua, bisa kita sharing desain Pak. Saya sarjana sosial, tetapi mendapat gelar sarjana sosial tapi arsitektur bulu. Ini semua kantor-kantor Pak. Penataan kota ini, master plan kota ini, saya semua yang desain, draftnya. Baru saya kasih ahlinya, dikasih mulus. Itu RKB-nya. Alhamdulillah, master plan di bawah tangga itu ada untuk 5 tahun ke depan. Andaikan Pak Bupati kemarin 10 tahun fokus dengan master plan yang ada, maka kota di Eropa ini akan menjadi kota metropolitan. Karena itu, saya lakukan studi banding kurang lebih 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, baru saya ciptakan itu master plan perkotaan di Eropa. Gitu Pak. Misalnya ke depan pemerintah bupati dengan pengadilan negeri dan pengadilan agama akan sinergi bergandengan tangan membangun komitmen bahwa integritas ini harus menjadi pegangan kita, acuan kita dalam melaksanakan tugas keseharian. Bukan cuma di Kementerian Agama, pengadilan agama atau pengadilan negeri, tetapi misalnya di Pemda, sekretariat Pemda, Bupati akan kita lakukan hal-hal yang sama Pak. Terima kasih, ini kami akan tiru, kita sharing pengetahuan, kita sharing pengalaman, sehingga insya Allah kita berdiri sebagai orang yang syarat dengan pengalaman, orang yang syarat dengan pengetahuan, sehingga apa yang kita ingin lakukan semuanya berjalan lancar dan baik, tertib dan damai. Saya pikir ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, pengucapan fakta integritas, pencanangan pembangunan zona integritas oleh hakim dan seluruh aparatur agama. Fakta integritas. Kami aparat Pengadilan Agama Beropa menyatakan sebagai berikut. Satu, berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Dua, tidak meminta, memberi atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga, bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Empat, menghindari pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas. Lima, memberi contoh dalam kepatuhan
di Pengadilan Agama Belopa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 7. Bila kami melanggar hal-hal tersebut di atas, kami siap menghadapi segala konsekuensinya. Demikian pengucapan fakta integritas perencanaan pembangunan zona oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Belopa. Selanjutnya, mari kita dengarkan yel-yel zona integritas Pengadilan Agama Belopa. Perencanaan zona integritas Pengadilan Agama Belopa oleh Ketua Pengadilan Agama Belopa Takan bersama saksi-saksi. Persilakan untuk mengambil tempat. Selanjutnya kepada Bapak Bupati Luwu. Selanjutnya Bapak Kapolres Luwu. Selanjutnya Bapak Kejari Luwu. Peresmian aplikasi antrian sidang SMS Gateway oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulselbar. Kepadanya dengan hormat disilakan. Warga Kabupaten Luwu dapat datang langsung diarahkan oleh operator kepentingannya untuk apa. Kalau kepentingannya untuk mencari informasi, maka operator kemudian akan klik informasi di meja informasi, lalu kemudian nanti akan keluar antrian meja informasi. Kalau kepentingan para antrian meja 3. Ya, begitu di Pengadilan Agama Belopa. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuk kantor dan bank sehingga mempercepat waktu. Begitu juga dengan
Nasenglen alat bukti. Di sini kita sudah insya Allah akan siap kantor pos sehingga sangat mempermudah para pencari keadilan tidak keluar masuk lagi pengadilan. Baik, dengan waktu kami persilakan kepada Bapak Bupati untuk meresmikan pelayanan terpadu itu pengadilan agama Belopa. Kita beri aplaus yang terima kasih kepada Bapak Bupati, Ibu Ketua Pengadilan. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara perencanaan pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Belopa, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat